pada materi pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 3. Perempuan dan laki-laki diciptakan sepadan. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucap syukur dalam hati dan dalam doa atas segala anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, khususnya anugerah penciptaan, sebab kita telah diciptakan baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Pada materi pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan perempuan dengan laki-laki, mencari dan memahami apa tujuan Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Dan pada akhirnya, kita mampu mensyukuri karunia Tuhan atas diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk bisa memahami makna pembelajaran kali ini, coba kita simak cerita di bawah ini. Hadiah ulang tahun. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah, mainan, atau keperluan sekolah. Hadiah untuk Edo biasanya mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Beberapa hari yang lalu, adiknya berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo, kini mereka memberi hadiah istimewa kepada Elda, adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama, Elda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menempatkan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menempatkan boneka Elda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimang. Ketika ibu melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukannya lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu. Kemudian menempatkan boneka milik Elda pada tempatnya. Apa makna dari cerita itu? Untuk bisa memahami makna cerita tersebut, alangkah baiknya kita mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Apakah kamu pernah mendapat hadiah? Apa perbedaan hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan?
Ajaran apa yang terkandung dalam cerita di atas? Mengapa ibu melarang Edo bermain boneka? Mainan apa saja yang biasanya diberikan oleh orang tua untuk anak laki-laki dan perempuan? Apa perbedaan bentuk permainan untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang ada di lingkungan masyarakat? Ceritakanlah pengalamanmu sendiri yang menunjukkan perbedaan sikap orang tua atau masyarakat terhadap anak laki-laki dan perempuan. Terakhir, apakah perbedaan bentuk permainan antara laki-laki dan perempuan tersebut masih berlaku pada saat ini? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan cerita di atas, kita dapat menemukan perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai berikut. 1. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik, misalnya perbedaan suara, perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut, perbedaan kelamin, dan perbedaan lainnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis atau kejiwaan. Misalnya, perbedaan emosi, perbedaan tugas atau peran. Pada umumnya, laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Tetapi ada perbedaan kodrati yang mendasar yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan untuk itu. Di dalam hal ini, tampak bahwa perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapakan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab, dan melindungi. Apa tujuan Allah menciptakan manusia perempuan dengan laki-laki? Mari kita simak cerita kitab suci berikut. Kita buka pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Memahami pesan kitab suci. Supaya dapat memahami makna atau pesan dari kitab suci tersebut, ada beberapa pertanyaan permenungan